Anak itu mengatakan, membimbing orang tuanya di telinganya dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dijawab oleh ayahnya, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ayahnya di saat mau meninggal dunia, dia menoleh ke kanan sambil menyebut wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Jadi mulai tadi talqin yang pertama, yang kedua tidak diteruskan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah karena dia yakin bahwa Nabi Muhammad akan hadir mendampingi dia. Ditunggu sampai ketiga kali baru keluar muncul Nabi Muhammad di pintu kamar beliau, sehingga beliau mengatakan wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Hadirin, kalau sudah Nabi Muhammad hadir di saat sakaratul maut, maka kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah bibarakati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tadi Ustaz Ilyas telah memberikan nasihat kepada kita untuk kita selalu bersikap rendah diri, tidak sombong, husnudzan kepada sesama kita, husnudzan kepada sesama kita. Walaupun ada saudara teman kita yang berbuat maksiat dan lain sebagainya, jangan kita langsung memvonis atau menasehati mereka dengan menyakiti perasaannya. Ya? Kita sebagai sesama muslim saling mengingatkan, saling menasehati. Tapi nasihat kita nasihat yang baik, yang tidak menyinggung perasaan mereka. Tetap mereka itu terhormat walaupun mereka berbuat maksiat. Satu contoh para hadirin, satu contoh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada umatnya, salah satu umat Nabi Musa alaihissalam, dia adalah seorang yang ahli maksiat. Maksiat yang dia lakukan tidak tanggung-tanggung, dilakukan secara terang-terangan di hadapan masyarakat sekitar. Dia berzina, berjudi terang-terangan di lingkungan mereka. Suatu waktu orang yang ahli maksiat ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Biasanya kalau kita mendengar saudara kita, teman kita, tetangga kita meninggal dunia, biasanya kita ikut sedih, ikut berbela-sungkawa. Tapi lain dengan orang ini. Begitu masyarakat sekitar mendengar si ahli maksiat ini meninggal dunia, seluruh masyarakat lingkungan itu bergembira. Karena orang yang ahli maksiat yang selalu mencemari, merusak lingkungan sudah meninggal dunia. Bergembira masyarakat karena orang yang ahli maksiat ini meninggal dunia. Sedang kebencian lingkungan masyarakat kepada orang yang ahli maksiat ini dilampiaskan, bahwa mayit jenazah dari orang yang ahli maksiat ini tidak dimandikan, tidak disolati, tapi diseret, dibuang di tempat sampah. Dibuang di tempat sampah. Melihat peristiwa ini, kejadian ini, Allah subhanahu wa ta'ala turun tangan, langsung menegur Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, ambil jasad pemuda itu, mandikan jasad pemuda itu, salati, muliakan jasad pemuda itu, kuburkan secara baik jasad pemuda tadi. Nabi Musa menjawab, ya Allah, dia itu ahli maksiat ya Allah,
orang yang durhaka kepadamu ya Allah. Maksiat dan kedurhakaan kepadamu dilakukan dengan terang-terangan ya Allah. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Benar wahai Musa. Dia itu adalah umatmu yang sangat durhaka kepadaku. Tapi ketahuilah wahai Nabi Allah Musa, setiap dia melakukan maksiat kepadaku, sampai dia pulang menjelang subuh, begitu pulang ke rumahnya orang yang ahli maksiat itu, dia selalu membuka kitab Taurat, dan beliau membacanya. Kitab di dalam kitab Taurat yang ia baca adalah kalimat ayat bakal datang seorang nabi dan rasul akhir zaman, ismuhu Ahmad. Begitu dia menyebut nama Ahmad, nama Nabi Muhammad, dia berhenti, kemudian dia cium nama itu di dalam kitab Taurat. Dia hormati nama Nabi Muhammad. Wahai Musa, aku rindu dan aku cinta kepada pemuda yang ahli maksiat itu karena cintanya kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mahabbah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad terus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad adalah pintu terbukanya hijab melalui Nabi Muhammad. Saya mulai tadi begitu melihat madu yang ditaruh di meja ini, ya, saya berpikir mulai tadi, ya Allah, apa yang dilakukan akhina fillah Gus Idris. Sebelah kanan ada madu. Madu ini dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah berkat pembacaan salawat, puji-pujian kepada Nabi Muhammad yang selalu mengetuk pintunya Allah melalui Nabi Muhammad, insya Allah madu-madu ini akan menjadi madu yang sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Bisa menolak penyakit, bisa mengangkat derajat kita karena wasilah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi saya bertanya kepada Gus Idris, Gus, apa setiap acara maulid madu ini selalu dibacakan maulid? Iya, Bib. Bahkan dibacakan burdah, dibacakan Ratibul Haddad. Hadirin, kita tahu pengarang kitab burdah. Yang mengarang kitab burdah adalah Asy-Syaikh Muhammad Al-Busiri. Ya. Pengarang kitab Ya Rabbi bil Mustafa firlana ma madha ya wasi'al karami. Asy-Syaikh Muhammad Al-Busiri. Asy-Syaikh Muhammad Al-Busiri bukan ucuk-ucuk langsung mengarang kitab burdah, tapi ada sebab-sebabnya kenapa Syekh Muhammad Al-Busiri mengarang kitab burdah. Ketahuilah para hadirin bahwa sebelum Syekh Muhammad Al-Busiri menulis dan mengarang kitab burdah, beliau mendapat ujian dari Allah.
Dia mendapat musibah dari Allah berupa penyakit. Penyakit yang diderita Syekh Muhammad Al-Busiri tidak tanggung-tanggung para hadirin wal hadirat. Penyakit falij. Tahu penyakit falij? Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia hanya terbaring di atas tempat tidur, hanya bisa menatap. Kalau sekarang stroke, Gus, ya. Tapi stroke kadang yang kanan, yang kiri masih bisa bergerak. Yang kiri kena stroke, yang kanan masih bisa bergerak. Kalau penyakit falij, seluruh tubuh dari kepala sampai ujung kaki tidak bisa bergerak, hanya terbaring di atas tempat tidur. Syekh Muhammad Al-Busiri berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya diangkat penyakitnya oleh Allah, supaya disembuhkan oleh Allah. Tapi doa-doa dan permohonan Syekh Muhammad Al-Busiri belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu akhirnya Syekh Muhammad Al-Busiri dia mendapat ilham. Menangis Syekh Muhammad Al-Busiri. Setelah berapa lama dia sakit tidak sembuh-sembuh, dia menangis. Apa yang ditangisi Syekh Muhammad Al-Busiri? Kenapa aku berdoa memohon kesembuhan dari Allah, aku tidak melalui kekasihku Habibina Muhammad? Mulai sekarang aku akan memohon kepada Allah, minta kepada Allah agar penyakitku diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Aku akan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku akan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Aku akan bertawassul kepada Nabi Muhammad. Baru aku akan memohon kesembuhan penyakitku. Akhirnya Syekh Muhammad Al-Busiri berdoa. Sebelum berdoa dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dia menyebut nama Nabi Muhammad. Dia bertawassul kepada Nabi Muhammad. Kemudian memohon diangkat penyakitnya oleh Allah. Apa yang terjadi para hadirin? Setelah berdoa melalui Nabi Muhammad, Syekh Muhammad Al-Busiri tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi didatangi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyelimuti Syekh Muhammad Al-Busiri yang sedang terbaring. Diselimuti oleh Nabi Muhammad. Setelah terbangun dari tidurnya, Syekh Muhammad Al-Busiri sembuh total dari penyakitnya. Dia bisa bergerak seperti semula. Bibarakati Habibina Muhammad. Tambah jadi menangis Syekh Muhammad Al-Busiri. Tapi menangis yang kedua bukan menangis karena sembuh dari penyakitnya. Dia menangis, hadiah apa yang paling pantas yang akan aku berikan kepada Habibina Muhammad? Balasan apa yang paling pantas untuk aku hadiahkan kepada Nabi Muhammad? Karena berkat Nabi Muhammad Allah angkat penyakitku. Akhirnya Syekh Muhammad Al-Busiri berkeyakinan tidak ada balasan yang paling pantas, yang paling indah yang akan aku hadiahkan untuk Nabi Muhammad, kecuali mulai saat ini aku akan memuji-muji Nabi Muhammad di dalam qasidahku. Itulah yang dinamakan burdah. Dari awal sampai akhir isinya adalah puji-pujian kepada Habibina Muhammad. Sangat tepat sekali para salafun saleh. Apabila di antara keluarga kita, saudara kita, teman kita ada yang sakit, itu salaf-salaf kita menganjurkan untuk dibacakan burdah. Karena dengan burdah itu insya Allah diangkat penyakit-penyakit oleh Allah.
termasuk madu ini yang sudah dibacakan burda. Insya Allah ini menjadi obat bagi kita, obat zahir, obat batin bagi kita. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita di malam hari ini, mudah-mudahan seluruh yang hadir di majlis ini, yang di dalam hatinya ada mahabbah dan cinta kepada Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, mudah-mudahan ditakdir oleh Allah bisa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad di Raudhah, di Madinah langsung bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa mengucapkan salam langsung kepada Nabi Muhammad, bisa membaca salawat dan maulid di Masjid Nabawi, insyaallah dipimpin langsung oleh akhina fillah khadimul majlis Gus Idris Al-Marbawi. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini kalau nunggu jam 12 masih lama ya Gus ya. Ya Allah, sudah cukup. Mari kita sambil berdoa. Sebelum berdoa, mari kita baca apa yang diijazahkan oleh Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih di saat malam-malam pergantian tahun seperti malam hari ini, malam tahun baru, pergantian tahun dari tahun baru ya. Hendaklah membaca, mari ikut bersama-sama ya. Ini ijazah dari Imamul Habr Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Barang siapa yang membaca ini di detik, di saat-saat terakhir pergantian tahun baru, malam tahun baru ini, maka akan diangkat oleh Allah derajatnya 1.000.000 derajat, akan diampuni dosa-dosa kecil 1.000.000 dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ikut bersama-sama saya ya. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha alqulub wa tantaliqu biha alusub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli da'in dawa wa li kulli illatin shifa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya sayyidana ya Ahmad, ya sayyidana ya Muhammad, ya sayyidana ya Abul Qasim, ya sayyidi ya Rasulullah, wa ya sayyidil habib sahibul maulid al-habib Ali bin Muhammad al-Habshi, wa ya sadatina alaba alabi wa jami' awliya'illahi minas salihin. Inna natawassalu bikum ila rabbina ay yaghfira lana wa yarhamana wa yutahhir qulubana waqdi hajatana ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah, hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Allahumma yassir lana li ziyarah Makkah wal Madinah, Allahumma yassir lana li ziyarah Makkah wal Madinah, اللهم يسر لنا لزيارة مكة والمدينة ببركة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا فتاح افتح، يا ميسر يسر، يا مسهل سهل سهل علينا بالخير يا أرحم الراحمين.
Allahumma inna nas'aluka an taj'ala waladan Sultan Haidar Al-Marbawi, anna Allah taj'ala waladan salihan wa mubarakan bi kamalil awsaf ya kafi ya shafi ya kafi ya shafi bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadrati sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebagai penutup, mari kita hadiahkan untuk ahli kubur kita, terutama orang tua kita yang sudah meninggal. Barang siapa membaca salawat ini 4 kali, itu sama pahalanya dengan membaca 100.000 kali. Kita hadiahkan untuk ahli kubur kita, khususnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله عدد ما وسعه علم الله. آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.